Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah tentang uang. Dari awal munculnya sampai saat ini. Coba kalian cek uang yang ada di dompet kalian. Apakah itu hanya tumpukan kertas atau sebuah plastik? Atau bahkan hanya digit yang ada di handphone kalian. Sadar atau tidak, itu adalah hal yang kita kebanyakan orang perjuangkan. Yang rela kita kejar mati-matian, bahkan menukarkan waktu kita untuk uang tersebut. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya uang itu? Ya, secara definisi uang adalah alat tukar, tapi uang itu bukan hanya sekedar alat tukar. Ini adalah penemuan sosial terbesar yang pernah manusia temukan. Ini adalah sebuah benda yang diberikan kepercayaan, yang dimana jutaan orang yang tidak saling mengenal tapi bertransaksi dengan uang ini. Karena coba kita bayangkanlah, kita tidak saling mengenal, tapi kita percaya dan kita bertransaksi dengan uang tersebut di setiap harinya. Jadi untuk sejarah uang sendiri itu berasal dari ketiadaan uang itu sendiri. Masa-masa di awal peradaban, manusia belum menemukan yang namanya uang. Mereka melakukan transaksi dengan sistem barter, pertukaran barang langsung dan juga jasa. Contohnya, seorang petani menukarkan gandum yang dia miliki untuk sebuah ikan dari seorang nelayan. Begitupun dengan benda-benda ataupun alat dan juga hal yang berharga lainnya. Mereka menukarkannya dengan benda satu dengan benda yang lainnya, yang dimana mereka menganggap hal itu bernilai. Mungkin kedengarannya adil ya, tapi hal ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan bertransaksi secara terus-menerus di setiap harinya. Karena analoginya seperti ini. Contohnya, kalian adalah pembuat sepatu, tapi kalian menginginkan sebuah pisang. Nah, tugas kalian adalah mencari seseorang yang memiliki pisang dan kebetulan ingin sepatu juga. Jadinya kalian bisa bertransaksi dan saling menguntungkan. Satunya membutuhkan sepatu, dan satu orang lainnya membutuhkan sebuah pisang. Nah, disinilah sistem barter ini terjadi. Tapi masalahnya, bagaimana jika si pemilik pisang itu tidak membutuhkan sepatu? Dia membutuhkan kawat misalnya, atau kapak. Nah, disinilah masalah sebenarnya muncul dari sistem barter ini yang sangat-sangat tidak efisien untuk dilakukan. Nah, karena kerumitan barter ini, masyarakat mulai berpikir dan mulai mencari apa suatu hal yang bisa secara umum memiliki nilai dan diterima oleh banyak orang. Nah, disinilah muncul yang namanya uang komoditas, yang dimana suatu barang memiliki nilai intrinsik dari barang itu sendiri. Selama ribuan tahun lamanya, manusia melihat berbagai bentuk uang komoditas yang menarik. Di Afrika dan juga Asia, kerang menjadi uang yang dominan pada masa itu. Di beberapa negara juga ada yang menggunakan garam dan ada yang menggunakan hewan ternak. Tapi kenapa orang-orang itu memilih benda-benda ini pada saat itu? Jawabannya adalah karena memiliki utilitas dan lumayan langka pada masa itu. Tapi ketika seseorang menemukan banyak kerang ya, kerang sendiri itu tidak lagi menjadi mata uang yang stabil. Nilainya terus menurun karena orang menemukan lebih banyak lagi karena sifatnya sudah tidak langka. Mereka menemukan bahwa ada banyak benda yang seperti ini. Makanya lama-kelamaan nilainya tidak berharga lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang setidaknya memiliki 3 sifat yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar di mana diterima secara umum oleh kebanyakan orang. Yang kedua yaitu bisa digunakan untuk mengukur dan menetapkan suatu harga di sebuah barang. Dan yang ketiga yaitu store of value atau penyimpanan nilai. Nilainya harus stabil dan tidak volatil dalam jangka waktu yang lumayan dekat. Jadi bukan tiba-tiba kayak hari ini kita bisa beli buku ini dengan 1 koin, lalu besoknya kita bisa beli buku ini dengan 2 koin. Intinya mata uang itu harus lumayan stabil. Nah, berbicara soal kestabilan, disinilah muncul emas dan perak menjadi pemenang mutlak hingga hari ini. Di mana logam mulia memiliki sifat yang diperlukan dalam hal ini. Dia itu tahan lama, mudah dilebur, dan yang paling penting yaitu kelangkaannya, sulit untuk ditemukan. Karena jika suatu komoditas ini mudah untuk ditemukan, jadinya akan seperti kerang tadi, nilainya terus menurun sampai tidak berharga lagi. Tapi meskipun logam mulia ini dianggap sebagai uang pada masa itu, muncul masalah lagi yaitu transaksinya itu merepotkan. Karena setiap orang harus menimbang terlebih dahulu emas dan juga perak yang mereka miliki untuk memverifikasi jumlah kemurnian emas yang mereka miliki. Hal ini sangat lambat dan rawan kecurangan. Nah, disinilah peran krusial kerajaan Lydia, yaitu sekitar 600 sebelum Masehi di Anatolia. Lydia menjadi pertama kali yang mencetak logam-logam dengan stempel kerajaan. Stempel inilah yang memiliki jaminan otoritas bahwa uang atau logam mulia orang tersebut nilainya sekian sesuai dengan stempel yang diberikan kerajaan tersebut.
Ini adalah langkah pertama yang membuat uang itu terstandarisasi, yang dimana cikal bakal munculnya bank sentral yang mengendalikan uang. Karena ya, meskipun emas itu portable, sangat susah bagi seseorang membawa peti emas kemana-mana untuk transaksi. Dan beratnya juga lumayan untuk dibawa kemana-mana. Nah, disinilah muncul uang kertas pertama kali di Tiongkok pada dinasti Tang, di mana sekitar abad ke-7. Awalnya, uang kertas ini adalah tanda terima atau janji yang dikeluarkan oleh para bankir-bankir, di mana kalian menitipkan emas kalian kepada para bankir ini, dan mereka memberikan kalian kertas sebagai jaminan kalian memiliki emas sesuai dengan jumlah yang dicetak pada kertas tersebut. Nah, disinilah pertama kali munculnya kepercayaan pada uang kertas, di mana ini adalah sebagai janji karena kalian sudah menitipkan uang kalian kepada bankir tersebut. Nah, pada saat uang kertas menyebar di Eropa, para bankir ini berpikir bahwa tidak mungkin lah semua orang menarik emas mereka secara bersamaan, di mana mereka ini mulai mencetak ya kertas-kertas baru yang sebenarnya tidak sama dengan nilai emas yang mereka simpan di berangkas mereka. Mereka mulai menciptakan nilai yang sebenarnya tidak ada. Praktek inilah yang dikenal sebagai fractional reserve banking. Memang ya, praktek ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika semua pemilik emas ini menarik emas mereka secara bersamaan, disitulah terjadi bank run atau kebangkrutan sebuah bank. Karena pada nyatanya mereka tidak memiliki cukup banyak emas sesuai dengan uang kertas yang mereka keluarkan. Memasuki abad ke-19, banyak negara besar memasuki era gold standard. Ini adalah sistem di mana nilai mata uang suatu negara dipatok berdasarkan jumlah cadangan emas yang mereka miliki. Dengan adanya sistem ini, nilai tukar antar negara bisa diprediksi. Dan pemerintah tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa cadangan emas yang sama dengan apa yang nilai yang mereka keluarkan. Intinya begini ya, mereka tidak dapat mencetak uang jika jumlah cadangan emasnya tidak mencukupi sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada masyarakat. Nilai uang ini harus sama besar dengan nilai cadangan emas mereka. Tapi setelah kehancuran ekonomi akibat Perang Dunia II, beberapa negara berkumpul pada konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 untuk menciptakan sistem moneter baru.